Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo masih di acara Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang sholat dan pembentukan perilaku. Bagi kita yang Muslim pasti insya Allah sudah menjalankan kewajiban ini sebagai bagian dari apa yang seharusnya kita lakukan karena ini ada di dalam eh, rukun Islam. Sehingga setiap dari kita pasti menjalankannya atau berupaya menjalankannya atau merasa bersalah kalau tidak menjalankannya bagi setiap Muslim yang sudah mengimani, meyakini dan menyadari ya dirinya adalah sebagai seorang Muslim. Dan sholat itu penting ya, karena Allah sendiri menegaskan dalam Al-Quran bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di surat Al-Ankabut ayat 45 disebutkan sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan Muslim yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman pastinya harusnya meyakini melakukan sholat itu tidak hanya sekedar melakukan kewajiban ya, tetapi juga sholat itu bermanfaat atau berguna buat diri kita. Ada banyak sebenarnya kegunaan atau manfaat yang bisa kita petik ya dari sholat. Sholat itu juga melatih disiplin karena sholat itu kan waktunya tertentu ya. Dalam sehari misalnya kita ngomong sholat wajib aja itu ada 5 waktu. Dan itu membuat kita meskipun sholat itu tidak di satu titik waktu ya, tidak misalnya sholat zuhur itu harus jam 12 gitu ya, tapi ada di kisaran antara jam itu sampai batas waktu zuhur habis. Begitu juga dengan sholat-sholat yang lain. Dan di dalam rentang waktu itulah kita harus melakukan sholat tertentu. Nah, dengan demikian hal ini akan membuat kita menjadi berdisiplin. Berdisiplin soal waktu. Belum lagi sholat itu sendiri punya tata cara. Ya, ada rukun-rukun sholat. Nah, terus sholat itu harus bersuci, harus wudhu. Terus ada rukunnya ya, selain syarat sahnya tadi ya, berwudhu, bersuci. Terus ada rukun sholat, ada takbiratul ihram, ada ruku, i'tidal, sujud, i'tiraq, dan seterusnya. Dan itu semua mengandung ajaran disiplin atau mengajari kita untuk disiplin. Nah, sholat juga mengajarkan kita itu kerendahan hati. Nah, dengan kita berruku, ya melakukan ruku, sujud, artinya kita itu bukan apa-apa, kita itu cuma makhluk yang mengakui bahwa kita itu hanya ciptaan. Sementara yang maha tinggi, yang maha besar, yang harus kita agungkan itu adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukuk dan sujud itu mengajari kita kerendahan hati. Dengan kondisi rukuk dan sujud itu membuat atau mengartikan bahwa kita itu bukan apa-apa, maka dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga akan tercegah dari perbuatan tinggi hati, sombong gitu. Sehingga kita berhati-hati dengan hal yang seperti itu. Sensitivitas kita tentang kerendahan hati itu akan ditambah. Jadi ketika kita merendahkan orang lain sedikit aja di hati, kemudian kita langsung mengetahui, mendeteksi bahwa oh itu sebuah kesalahan. Karena apa? Karena menghayati rukuk dan sujudnya itu. Sholat juga membuat hati itu menjadi lebih tenang ya. Karena apa? Di dalam kehidupan sehari-hari itu kan ada banyak beban, ada banyak pekerjaan, tuntutan, deadline, berjibaku harus survive dan seterusnya. Berjuang dalam hidup ini. Tapi ketika sholat, kita itu melepaskan beban di pundak kita dan mengetahui atau mengembalikannya segala beban itu, memasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua ini ya, semua yang diberikan oleh Allah termasuk berbagai urusan, kesibukan, beban itu semuanya sebenarnya sudah terukur. Kalau kita memikul sendiri, maka itu rasanya ukuran yang telah dibuat oleh Allah itu kita abaikan. Sementara ketika sholat, kita itu selalu dikembalikan kepada kesadaran akan ukuran tersebut. Sehingga kita tahu, oh
innamal usri yusra gitu ya. Jadi Allah itu menciptakan hal-hal itu, kesulitan-kesulitan itu di baliknya itu ada kemudahan. Selain itu juga Allah itu memberikan berbagai urusan ya, cobaan ini dalam batas-batas yang tidak melampaui kekuatan kita. Jadi sudah ditakar. Kalau kita kembali lagi sholat, setiap kali sholat itu selalu semuanya mengembalikan kepada keyakinan kita akan takaran-takaran Allah ini. Sholat itu juga membentuk kesadaran moral ya. Jadi kita itu ketika sholat kan menghadap sama Allah ya. Tuhan yang maha menghitung semuanya, yang maha teliti, yang mengetahui amal baik dan buruk kita, sehingga kita itu bisa berefleksi ya kesalahan-kesalahan kita ketika sholat, ketika di waktu sholat itu ya, dan kemudian membuat sensitivitas kita terhadap kesadaran moral itu juga semakin meningkat. Jadi kita semakin seperti punya aturan-aturan di dalam diri kita yang itu peka, mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Nah, hanya saja sholat itu apakah akan bisa otomatis ya membentuk kita seperti itu tadi, ada disiplin, kerendahan hati, terus ketenangan, apakah semuanya akan membentuk seperti itu secara otomatis? Nah, ini tunggu dulu. Kita lihat kembali sholat kita itu seperti apa. Ada sholat yang pertama ini ya, yang mungkin semoga kita tidak dalam level yang ini. Sholat yang memang ditujukan untuk menggugurkan kewajiban. Jadi karena ini wajib, misalnya sholat 5 waktu itu ya wajib, maka itu harus dilakukan sebagai menggugurkan kewajiban. Jadi yang dihindari adalah menghindari dosa atau kesalahan ya. Nah, ini tentunya kalau di level perkembangan moral ini level yang terendah, ini levelnya anak-anak kecil ya. Artinya itu sebuah keharusan. Jadi ada repress, ada motivasinya itu, dorongannya itu eksternal ya, dari pihak lain, keharusan dari orang tua dan seterusnya. Sehingga ketika sholat itu menggugurkan kewajiban. Di level yang seperti ini tentunya efek dari sholat kita itu kondisinya itu paling lemah ini ya, efeknya ya. Sehingga dalam pembentukan beberapa manfaat seperti contoh-contoh yang saya sebutkan tadi itu lemah. Nah, yang level berikutnya yang agak lumayan ini ya, agak tinggi, yaitu sholat dalam rangka berdagang ya. Kita hitung-hitungan pahala dan dosa ya. Artinya sholat itu untuk menambah pahala kita, pundi-pundi pahala. Ini lebih lumayan lagi. Kalau di perkembangan moral juga, meskipun ini masuk di tahap yang sama ya, kan kalau menurut konsepnya Kohlberg itu ada prakonvensional yang paling bawah, ada konvensional dan post-konvensional. Nah, ini sebenarnya masih masuk prakonvensional tapi mau nyundul itu ibaratnya ya, mau ke konvensional. Nah, jadi kalau tadi itu yang paling bawah itu kan menghindari dosa ya. Kalau dalam konteksnya penjelasannya Kohlberg itu menghindari hukuman. Nah, yang kedua ini mencari pahala, yang level keduanya yaitu kalau di dalam konsepnya Kohlberg itu mencari sesuatu yang bernilai rewarding ya. Meskipun nanti itu naik lagi di level berikutnya itu rewarding itu tidak harus dalam bentuk benda ya, tapi dalam bentuk pujian, rasa dicintai ya, mungkin barangkali saja diapresiasi, tidak harus dalam bentuk benda ya. Memang di dalam mencari sesuatu itu kayak kalau dalam konteks sholat tadi misalnya mencari pahala, mungkin ada yang membayangkan surga, ada juga yang membayangkan kebaikan. Kebaikan itu kan abstrak ya, bahwa ada kebaikan positif yang akan terjadi pada diri kita. Itu rentang di level yang kedua, di level tengah. Level yang tinggi apa? Nah, level yang tertinggi ya menjalankan sholat itu karena cinta, karena kesadaran bahwa ada zat yang maha yang menciptakan kita lah, ya, yang sudah selayaknya zat ini kita tunduk kepadanya, kita menyembahnya,
ya. Kita beribadah kepadanya sehingga menempatkan diri kita itu kecil seperti makhluk, dan kemudian ada rasa rindu, kangen kalau kita tidak berjumpa dengan Allah, dengan Tuhan. Ya lewat sholat itu kita lebih dekat dengan Allah, lebih bisa bertemu dengan Allah, kita rasakan kehadiran Allah di situ. Nah, ini level yang tertinggi. Nah, semakin kita mengarah kepada level yang tertinggi tadi, ya semakin bisa dirasakan efek dari sholat itu dalam pembentukan perkataan kita, sikap kita, dan perilaku kita. Nah, demikian Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.